Tujuan percobaan yang pertama adalah menentukan diameter dari serat jagung menggunakan teknik pengukuran optik dengan pola difraksi. Tujuan yang kedua adalah menentukan diameter dari serat pelepah pisang menggunakan teknik pengukuran optik dengan pola difraksi. Tujuan yang ketiga adalah menentukan diameter dari serat singkong menggunakan teknik pengukuran optik dengan pola difraksi. Dan tujuan yang terakhir adalah membandingkan hasil pengukuran diameter pada serat alami metode difraksi secara optik dengan pengukuran menggunakan mikroskop digital. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan difraksi. Menurut Gian Colli, difraksi merupakan pembelokan gelombang di sekitar hambatan atau pinggiran dari suatu daerah yang terbuka. Seperti saat kita mendengar suara dari ruang lain, saat kita berada di ruangan berbeda di dekat pintu, akan terdapat gelombang yang dibelokkan. Hal yang sama juga dapat terjadi pada cahaya, karena cahaya memiliki karakteristik seperti gelombang. Saat cahaya menembus atau melewati suatu objek yang sangat kecil, akan terbentuk pola difraksi terang dan gelap seperti pada ilustrasi berikut. Setelah terbentuk pola gelap dan terang, kalian dapat menentukan diameter dari objek tersebut dengan persamaan seperti berikut. Dengan D sebagai diameter objek yang disinari oleh cahaya, sin theta adalah sudut yang terbentuk pada pola difraksi, dan M merupakan orde pertama, jarak minimum dari pusat ke terang pertama, dan lambda merupakan panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk menyinari objek. Sehingga didapat D sama dengan M lambda per sin theta. Karena sin theta yang terbentuk sangatlah kecil, kalian dapat menggunakan pendekatan sudut, yaitu dengan membagi jarak antara pusat terang ke terang pertama, yaitu orde 1 yang kami gunakan pada percobaan kali ini, dengan jarak antara sumber cahaya ke papan yang akan menjadi proyeksi pola difraksi tersebut, dengan sin theta sama dengan Y per L. Jadi alat dan bahan yang kami gunakan adalah serat singkong, gunting atau cutter, pensil, selotip, serat pelepah pisang, penggaris. Selain itu kami juga membeli laser 650 nanometer seharga 14.000, infraboard seharga 15.000, serat jagung seharga 4.000, dan milimeter block seharga 8.000. Totalnya kami mengeluarkan uang sebanyak 41.000. Jadi di sini kami menggunakan satu papan infraboard untuk membuat dua papan layar yang terbuat dari infraboard itu sendiri. Di sana bisa dilihat di sini saya tampilkan tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping. Adanya kaki pada papan kami, yaitu untuk menopang agar papan kami itu dapat berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, kami melakukan pengamatan, yaitu menggunakan serat pelepah pisang, serat jagung, serat singkong, dan juga isi pensil mekanik 0,5 mm. Lalu, variasi jarak antara papan yang kami gunakan yaitu 50, 100, dan 150 cm. Selanjutnya ada cara kerja. Jadi kalian tempelkan serat pada infraboard yang terdapat celahnya. Kalian tempelkan pada celah yang lebar, itu kalian tempelkan seratnya, dan pastikan serat tersebut tepat pada celah sempit gitu, supaya nanti pas disinari di pas celah sempit itu kena seratnya gitu. Nah, kalian tepatkan infraboard yang terdapat celah itu di jarak tertentu, itu sesuai yang kalian mau gitu kan. Setelah itu kalian sinari lah si celah sempit itu pakai laser, disinari dan pastikan kena serat. Nah, kalian arahkan ke pada layar atau yang ada milimeter blocknya. Kalian arahkan, nanti terbentuklah pola difraksi, pola seperti gelap terang gitu. Nanti kalian ukur, tapi sebelum itu kalian tentukan orde utama dari pola difraksi itu, supaya nanti pas diukur menentu gitu. Misalnya kayak orde utama ke terang pertama itu kalian ukur, nanti kalian hitunglah diameter berapa. Untuk menghitung diameter masing-masing serat, digunakan pendekatan pola difraksi celah tunggal yang diperoleh dari buku Halliday dan Resnick Fundamentals of Physics yang dirumuskan sebagai A dikali sin theta sama dengan M dikali lambda, dengan sin theta sama dengan Y per L. Maka diperoleh rumus yang digunakan dalam percobaan ini adalah D dikali Y per L sama dengan M dikali lambda. Maka D sama dengan M dikali lambda dikali L per Y. Merujuk pada tujuan percobaan ini, A yang semula adalah lebar celah dirubah menjadi D yang adalah diameter serat. Perlu diketahui bahwa perubahan istilah ini tidak mengubah perumusan dari metode difraksi celah tunggal. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam perhitungan digunakan pengukuran pada terang pertama atau M sama dengan 1 dan panjang gelombang 650 nanometer atau sebanding dengan 650 dikali 10 pangkat minus 7 cm. Kami jumlahkan dan mendapatkan rata-rata dari diameter rata-rata serat pelepah pisang
kami mendapatkan diameter sebesar 0,199 mm. Kami jumlahkan dengan mendapatkan diameter rata-rata serat jagung yaitu 0,4483 mm. Didapatkan diameter rata-rata serat singkong sebesar 0,2316 mm. Sangat kecil ya dibandingkan diameter yang lain. Rata-ratakan mendapatkan diameter rata-rata isi pensil yaitu 0,46 mm. Berarti hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang aslinya yaitu 0,5 mm. Kami mengukur serat yang kami punya ke LFD dan menggunakan alat-alat di sana. Kebetulan alat yang kami gunakan yaitu mikrometer digital. Nah, pengukuran serat alami dan menggunakan mikrometer digital sebagai pembanding dimulai dengan serat jagung, kami mendapatkan diameter 0,461 mm. Kemudian serat yang kedua, serat pelepah pisang, kami mendapatkan 0,528. Selanjutnya ada serat singkong, kami mendapatkan 0,513 mm. Dan yang terakhir isi pensil mekanik setelah kami ukur di mikrometer digital menghasilkan diameter 0,52 mm. Yang pertama yakni pada serat jagung. Pengukuran diameter serat jagung dengan metode difraksi menunjukkan angka 0,449 mm, sedangkan dengan menggunakan mikroskop digital menunjukkan angka 0,461 mm, yakni berarti pada percobaan kali ini galat yang terjadi adalah 2,6%. Kemudian yang kedua pada serat pelepah pisang. Pengukuran diameter serat pelepah pisang dengan menggunakan metode difraksi menunjukkan angka 0,199 mm, sedangkan dengan menggunakan mikroskop digital menunjukkan angka 0,528 mm, yang berarti galat pada percobaan kali ini yakni 62,3%. Selanjutnya yang ketiga yakni pengukuran diameter serat singkong. Pengukuran diameter serat singkong dengan menggunakan metode difraksi menunjukkan angka 0,231 mm, sedangkan pengukuran dengan menggunakan mikroskop digital menunjukkan angka 0,513 mm, yakni berarti galat yang terjadi pada percobaan kali ini sebesar 54,9%. Yang terakhir yakni pengukuran diameter isi pensil. Pengukuran diameter isi pensil dengan metode difraksi yakni menunjukkan angka 0,453 mm, sedangkan dengan menggunakan mikroskop digital yakni menunjukkan 0,52 mm, yang berarti galat yang terjadi pada percobaan kali ini sebesar 12,8%. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat dilihat bahwa ia berbanding terbalik dengan diameter dan L berbanding lurus dengan diameter. Yakni semakin besar nilai Y, maka diameter akan semakin kecil, dan semakin besar nilai L, maka nilai diameter akan semakin besar juga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian pengukuran metode difraksi dengan menggunakan mikroskop digital, yaitu pencahayaan yang terlalu terang sehingga pola tidak terlalu terlihat, dan cahaya yang seringkali goyang saat pengambilan data. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan diameter serat jagung pada pengukuran optik pola difraksi. Yang pertama yaitu menggunakan variasi jarak sebesar 50 cm, didapatkan diameter sebesar 0,77 mm. Kemudian menggunakan variasi jarak yaitu sebesar 100 cm, didapatkan diameter sebesar 0,155 mm. Dan kemudian yang terakhir yaitu menggunakan variasi jarak sebesar 150 cm dan didapatkan diameter serat jagung sebesar 0,30 cm. Berdasarkan percobaan juga diperoleh rata-rata diameter serat jagung yaitu sebesar 0,483 mm. Kemudian menggunakan variasi serat yang kedua yaitu serat pelepah pisang pada pengukuran optik pola difraksi didapatkan hasil yaitu diameter dengan menggunakan variasi jarak yang pertama sebesar 50 cm, didapatkan diameternya sebesar 0,19 mm. Kemudian untuk menggunakan jarak sebesar 1 cm didapatkan diameter sebesar 0,325 mm. Dan yang terakhir yaitu menggunakan variasi jarak sebesar 150 cm didapatkan diameter sebesar 0,882 mm. Rata-rata didapatkan dari diameter yang telah dicari tadi yaitu sebesar 0,199 mm. Kemudian untuk variasi serat yang terakhir yaitu serat singkong didapatkan diameter pada pengukuran optik pola difraksi. Yang pertama menggunakan variasi jarak sebesar 50 cm didapatkan diameter sebesar 0,14 mm. Yang kedua yaitu menggunakan variasi jarak sebesar 100 cm didapatkan diameter sebesar 0,23 mm. Dan yang terakhir yaitu pada variasi jarak 150 cm didapatkan diameter sebesar 0,325 mm. Pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan rata-rata diameter yaitu sebesar 0,2316 mm. Sebagai pembanding dari serat-serat yang telah disebutkan sebelumnya, kami menggunakan isi pensil dengan ukuran asli 0,5 mm. Pada percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil diameter yang menggunakan pengukuran optik pola difraksi, yaitu yang pertama, pada saat menggunakan variasi jarak 50 cm, didapatkan diameter isi pensil sebesar 0,4 mm. Pada variasi jarak 1 cm, didapatkan hasil pengukuran yaitu 0,46 mm. Dan yang terakhir pada variasi jarak 150 cm didapatkan diameter sebesar 0,5
mm. Maka dari itu, rata-rata yang bisa kita ambil yaitu sebesar 0,46 mm. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari diameter isi pensil pada saat percobaan pengukuran optik dengan menggunakan pola difraksi dengan diameter isi pensil yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Maka dari itu, percobaan yang telah kami lakukan itu dinilai cukup tepat. Untuk membuktikan benar atau tidaknya pengukuran diameter serat alami pada pengukuran optik dengan menggunakan pola difraksi, maka dilakukan juga pengukuran dengan menggunakan mikroskop digital. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu diameter serat jagung sebesar 0,461 mm, kemudian ada diameter serat pelepah pisang yaitu sebesar 0,528 mm, kemudian ada diameter serat singkong yaitu sebesar 0,513 mm, dan yang terakhir yaitu diameter isi pensil sebesar 0,520 mm. Perbedaan hasil pengukuran diameter pada pola difraksi dan juga mikroskop digital dapat dikarenakan karena adanya beberapa faktor galat seperti posisi sudut laser, cahaya dari lingkungan sekitar, alat dan bahan yang kurang memadai, dan juga dari ketebalan serat.